Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Prasetyo Widodo dengan NIM 22023 502262. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan praktikum etika publikasi atau disebut juga dengan LinkedIn. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab. Pada bab pertama yaitu ada bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, ragam penyimpangan karya ilmiah, perbedaan antara penjiplakan, plagiarisme, dan pelanggaran hak cipta. Lalu ada perbedaan plagiarisme dan self-plagiarisme, dan ada parafrase dan tekniknya. Lalu pada bab 2 yaitu ada studi kasus. Studi kasus terdiri dari uji similaritas menggunakan Turnitin no repository yang terdiri dari pengujian similaritas dan evaluasi hasil uji similaritas. Dan di bab 3 yaitu kita akan membahas tentang tahapan kerjanya yang terdiri dari uji similaritas menggunakan Turnitin dipecah menjadi dua, yaitu pengujian similaritas menggunakan metode single file upload, lalu ada pengujian similaritas metode cut and paste upload, dan terakhir yaitu evaluasi hasil pengujian. Pada bab terakhir yaitu bab 4 adalah penutup dan diakhiri dengan daftar pusaka. Baik, pada bab pertama yaitu saya akan membahas pendahuluan pada latar belakang. Karya ilmiah memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks akademik, karya ilmiah digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi dan memvalidasi penemuan baru, teori, atau metode dalam bidang tertentu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi dan aksesibilitas informasi, masalah kecurangan akademik dan pelanggaran etika publikasi menjadi semakin kompleks dan serius. Salah satu bentuk kecurangan akademik yang paling umum adalah plagiarisme, yaitu menjiplak atau menyalin karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak. Plagiarisme dapat merugikan orang lain dan merusak integritas ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan integritas ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperkuat etika publikasi yang meminimalisir plagiarisme dalam karya ilmiah. Baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu ragam penyimpangan karya ilmiah. Ragam penyimpangan dari karya ilmiah memiliki 6 macam, yaitu yang pertama adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah sebuah penyimpangan yang menambah atau mengurangi nama pengarang secara tidak etis. Penyimpangan ini adalah suatu perbuatan pembuatan suatu karya ilmiah dengan mengikuti perintah dari suatu pihak yang memberikan keuntungan tanpa adanya penelitian yang sesuai dengan kaidah etika ilmiah. Penyimpangan ini biasanya ada ketidakadilan dalam mempublikasikan data atau hasil penelitian tanpa adanya izin dari pihak penyandang dana penelitian, atau menyimpang dari konvensi yang telah disepakati oleh HKI hasil penelitian. Contohnya itu adalah misalnya terdapat penelitian mahasiswa yang mendapat dana dari sebuah perusahaan A, lalu perusahaan A ingin namanya terdapat pada KTI penelitian tersebut secara positif. Namun, mahasiswa tersebut malah menyajikan data penelitian secara rekayasa. Lalu, yang kedua itu ada falsifikasi. Falsifikasi
yaitu dia itu melibatkan pembuatan atau penyebaran informasi yang sengaja salah satunya itu tidak akurat dan bertujuan untuk memanipulasi hasil penelitian atau membuat kesimpulan yang salah. Dapat dikatakan juga bahwa falsifikasi berarti membuat barang imitasi atau tiruan yang mirip dengan yang asli. Padahal dua hal tersebut memiliki perbedaan serta tidak diproduksi atau diciptakan oleh orang yang sama. Tindakan ini memiliki dampak negatif untuk hasil sebuah penelitian, di mana hasil yang didapatkan tidak akurat, tidak valid, serta tidak kredibel. Walaupun tindakan kecil, namun sudah terlibat beberapa kali pelanggaran etik akademik. Contohnya itu adalah, misalnya, pada pembuatan sebuah karya tulis ilmiah dicantumkan sumber kajiannya, daftar pusaka dengan artikel nyata, namun untuk tahun dan volume dari artikel asli telah mengalami perubahan. Lalu lanjut. Lalu kita masuk ke ketiga, yaitu ada plagiat. Dalam plagiat, karya tulis ilmiah merujuk pada praktik mengambil atau mencuri karya atau ide orang lain dan mempresentasikan sebagai karya atau ide sendiri. Plagiat termasuk tindakan yang tidak etis dan melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, serta prinsip-prinsip integritas akademik. Hilangnya plagiarisme, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 yang mengenai hak cipta. Bentuk plagiat paling ekstrim yaitu mencetak, menerbitkan, atau mengunggah seluruh isi karya ilmiah milik orang lain, namun diubah dengan nama dirinya sendiri. Misalnya, pada penulisan karya ilmiah tersebut yang pembahasannya menggunakan referensi dari sebuah artikel, dan dalam penulisannya itu hanya menyalin dari artikel tersebut tanpa adanya parafrase dari diri sendiri, maka hal tersebut termasuk dalam plagiarisme. Lalu kita masuk ke yang keempat, yaitu ada keperagaman tidak sah. Maksudnya itu adalah sebuah penyimpangan yang menambah atau mengurangi nama pengarang secara tidak etis bersama tanpa adanya kontribusi dalam penulisan karya ilmiah yang telah dipublikasi, kemudian menghilangkan atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai dengan sumbangan intelektual orang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang ada, lalu membuat karya ilmiah dan mengakuinya tanpa adanya kontribusi. Contohnya itu adalah, misalnya, pada penulisan sebuah karya ilmiah terdapat 4 orang yang berkontribusi bersama, namun hanya dituliskan nama 3 orang saja yang berkontribusi. Jadi namanya satunya itu tidak dicantumkan sehingga disebut kepenggarangan tidak sah. Seharusnya dimasukkannya semuanya. Lalu kita lanjut yang kelima, yaitu ada fabrikasi. Nah, fabrikasi ini dia itu merujuk pada praktik tidak etis atau tidak jujur dalam membuat suatu data dan informasi lainnya dalam sebuah karya tulis ilmiah. Karena itu, fabrikasi dapat dikatakan penipuan akademis yang dapat merusak reputasi penulis serta peneliti yang terlibat. Bentuk-bentuk karya tulis ilmiah dapat berupa mengubah atau memanipulasi data, menambah atau menghilangkan data, atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Tindakan ini termasuk melanggar integritas akademik yang dapat dikenai sanksi serius. Sebagai seorang penulis atau peneliti harus memenuhi integritas akademik dalam menyajikan karya tulis ilmiah.
dengan cara transparansi dalam melaporkan data serta metode, serta mematuhi aturan yang telah dibuat oleh institusi atau jurnal akademik. Nah, contohnya itu adalah misalnya seorang mahasiswa yang membuat sebuah karya tulis ilmiah dengan isi pembahasan sesuai dengan pendapat pribadi, namun dalam laporan karya tulis ilmiah tersebut diberikan sumber rujukan atau catatan kaki yang tidak nyata. Dan kita masuk yang terakhir, yaitu ada pengajuan jamak. Pengajuan jamak yaitu sebuah penyimpangan yang mengajukan sebuah karya ilmiah yang sama dan dipublikasi secara berulang-ulang atau diterbitkan kepada lebih dari satu jurnal atau satu penerbit. Penyimpangan ini juga mempublikasikan temuan-temuan sebuah hasil dengan lebih dari satu saluran tanpa adanya penyempurnaan, pembaruan isi data, dan tidak merujuk pada publikasi yang sebelumnya. Contohnya itu adalah misalnya terdapat karya tulis ilmiah dengan judul A dikirimkan kepada jurnal Y dan jurnal X. Pada isi dari karya tulis ilmiah tersebut sama, sehingga termasuk dalam pengajuan lebih dari satu tempat. Jadi jurnalnya itu beda jurnal, tetapi KTI-nya itu judulnya sama. Baik, sekarang saya akan lanjutkan tentang perbedaan antara penjiplakan, plagiarisme, dan pelanggaran hak cipta. Pada penjiplakan, yaitu upaya yang menghasilkan duplikat fotokopi jiplakan, kembaran, salinan, ataupun tiruan secara prinsip sesuai yang hasilnya sama. Itu merupakan penjiplakan. Namun, penjiplakan merupakan hal yang netral dan belum tentu salah. Penjiplakan bisa menjadi masalah ketika muncul dengan hal-hal lain, di antaranya yaitu hal yang dijiplak merupakan sesuatu yang dilindungi hak cipta. Yang kedua yaitu ada hak cipta. Hak cipta yaitu kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bisa membedakan antara pencipta dan juga pemegang hak cipta. Karena pemegang hak cipta bisa jadi penciptanya bisa jadi orang lain yang mendapat hak dari penciptanya. Baik, yang terakhir yaitu ada plagiarisme. Plagiarisme itu suatu tindakan atau perilaku yang mengaku menjadi pengarang sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Plagiarisme juga disebut penyajian sesuatu yang diakui sebagai karya yang baru padahal hanya menyalin atau menggunakan sesuatu yang sudah ada atau sudah dibuat. Plagiarisme memiliki dua macam, di antaranya yaitu plagiarisme berupa hasil penjiplakan dan plagiarisme berupa hasil parafrase atau disebut juga dengan pengubahan kata. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan plagiarisme dan self-plagiarisme. Yang pertama itu ada plagiarisme, yaitu tindakan menggunakan karya orang lain tanpa izin dan tidak mencantumkan sumber. Plagiarisme dapat berupa penyalinan teks, ide, gambar, atau jenis karya kreatif lainnya. Plagiarisme dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja, dan dalam beberapa kasus sulit untuk diidentifikasi. Plagiarisme bukan hanya sekedar mengambil karya orang lain, namun mengambil karya orang lain. Ketika istilah orang dihilangkan, pengertian dari plagiarisme itu sendiri akhirnya menjadi mewadahi orang lain, diri sendiri ataupun diri sendiri bersama orang lain.
Jika yang dilakukan seorang hanyalah rasa tanpa parafase atau integrasi saja tanpa pengakuan, itulah plagiaris. Oke, saya lanjut ke self plagiarisme. Self plagiarisme merupakan istilah ketika seorang penulis mendaur ulang karya yang menggunakan kembali tulisannya, sebagian atau seluruh karyanya sendiri untuk tugas atau publikasi yang berbeda dan menyatakannya sebagai karya baru. Self plagiarisme ini non legal dan tidak etis. Pelanggaran self plagiarisme diatur oleh lembaga masing-masing. Self plagiarisme juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran akademik karena dapat menyebabkan keuntungan yang tidak adil, seperti beberapa publikasi atau nilai yang tidak tinggi tanpa menyumbangkan pengetahuan atau ide baru. Oke, saya akan lanjut tentang parafase dan tekniknya. Parafase ini adalah cara untuk mengungkapkan kembali suatu karya dengan menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi tetap menjaga makna yang sama dengan karya aslinya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, parafase adalah proses mengungkapkan kembali suatu ungkapan dari suatu jenis bahasa atau kegiatan menjadi bahasa lainnya, tanpa mengubah makna utama dari ungkapan tersebut. Namun, ketika membicarakan parafase, penting untuk diingat bahwa plagiarisme bisa menjadi masalah yang terkait. Oleh karena itu, tujuan utama dari parafase adalah untuk menghindari plagiarisme dalam sebuah karya. Selain itu, menghindari plagiarisme dengan parafase sebagai penulis suatu karya ilmiah, kita dapat menunjukkan sejauh mana pemahaman kita terhadap teks yang dibaca. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan pilihan kata atau kalimat yang berasal dari kita sendiri dan tentunya berbeda dengan versi original teks. Jadi, parafase kita bisa ketahui dari pengucapan kata. Maksudnya itu pengucapan kata sendiri, diri sendiri sama dari teks yang aslinya. Oke, saya akan membahas tentang tekniknya. Tekniknya, beberapa teknik parafase yang dapat diterapkan dalam pengajian atau penulisan karya ilmiah agar efektif dan tidak terdeteksi sebagai sebuah plagiarisme adalah: yang pertama, membaca kembali teks yang ada pada sumber dan memahami dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menuliskan kembali gagasan-gagasan yang ada dalam teks pada sebuah kertas. Yang ketiga yaitu membuat daftar beberapa kata di bawah parafase digunakan untuk mengingat kembali. Menuliskan kata kunci yang dapat menunjukkan subjek ataupun tema dari parafase kita. Yang keempat yaitu melakukan perbandingan dari kedua teks, yaitu teks asli dengan teks hasil parafase kita. Apakah hasilnya tetap sama atau beda. Yang kelima yaitu identifikasi adanya istilah-istilah khusus, terminologi, atau frase yang dipinjam dari naskah asli dan yang kita ambil sama persis dengan naskah aslinya. Yang terakhir yaitu menuliskan sumber pada sebuah kertas cadangan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan sumber pustaka atau referensi. Plagiarisme merupakan sebuah perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam mendapatkan atau memperoleh karya tulis ilmiah dengan melakukan pengutipan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah orang lain tanpa adanya sumber yang dicantumkan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu studi kasus. Pada studi kasus yaitu mengenai tentang uji similaritas menggunakan Turnitin, no repository. Turnitin adalah situs khusus yang dirancang untuk memeriksa plagiarisme tertentu. Bisa berupa jurnal, artikel, buku, dan tugas. Turnitin banyak digunakan oleh mahasiswa untuk mengecek dokumen atau tulisan sebelum diserahkan kepada dosen. Dan dosen untuk mengecek keaslian tugas yang diajukan oleh mahasiswa. Cek Turnitin no repository adalah bagian dari setting aplikasi Turnitin untuk memeriksa dan mencari kesamaan dalam suatu karya tulis dengan karya tertulis lainnya yang telah ada tanpa menyimpan tulisan yang dicek pada server Turnitin. Tujuan penggunaan no repository yaitu agar data yang dimasukkan ke database Turnitin tidak dijadikan pembanding bila nantinya akan dilakukan pengecekan lagi pada Turnitin. Baik, pada studi kasus ini saya membahas lagi yang terdiri dari dua yaitu pengujian similaris dan evaluasi hasil uji similaritas. Pada pengujian similaritas yaitu similaritas atau kemiripan adalah salah satu aspek penting dalam menentukan validasi dari sebuah karya tulis, khususnya dalam hal plagiat. Plagiat adalah tindakan yang melanggar hak cipta dan kejujuran akademik dengan mengambil karya orang lain dan menyajikannya sebagai karya sendiri. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi keaslian sebuah karya tulis, diperlukan pengujian similaritas untuk membandingkan apakah karya tersebut menyerupai dengan karya tulis atau karya ilmiah yang lain. Pengujian similaritas melibatkan perbandingan antara teks karya tulis yang akan dianalisis dengan database yang berisi karya tulis atau karya ilmiah yang telah terpublikasi sebelumnya. Dari hasil perbandingan ini dapat diperoleh informasi tentang tingkat kemiripan antara teks yang dianalisis dengan karya tulis yang telah ada sebelumnya. Hasil pengujian similaritas dapat diperoleh dengan menggunakan website. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang kedua yaitu ada evaluasi hasil uji similaritas. Similaritas atau kemiripan adalah salah satu aspek penting dalam menentukan validasi dari sebuah karya tulis, khususnya dalam hal plagiat. Plagiat adalah tindakan yang melanggar hak cipta dan kejujuran akademik dengan mengambil karya orang lain dan menyajikannya sebagai karya sendiri. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi keaslian sebuah karya tulis, diperlukan pengujian similaritas untuk membandingkan apakah karya tersebut menyerupai dengan karya tulis atau karya ilmiah yang lain. Pengujian similaritas melibatkan perbandingan antara teks karya tulis yang akan dianalisis dengan database yang berisi karya tulis atau karya ilmiah yang telah terpublikasi sebelumnya. Dari hasil perbandingan ini dapat diperoleh informasi tentang tingkat kemiripan antara teks yang dianalisis dengan karya tulis yang telah ada sebelumnya. Hasil pengujian similaris dapat diperoleh dengan menggunakan website Turnitin. Nah, kita bisa lihat bahwa dari tabel sebelah yaitu ada contoh paragraf aslinya itu negara negara maju, konsumsi dan produksi berlebihan dan ketidaksetaraan, serta negara berkembang, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekonomi, perlindungan ekosistem laut dan hutan, daerah perkotaan, sanitasi, dan penyediaan air. Nah, ini kita melakukan paragraf hasil evaluasi, yaitu kita parafase
kota tersebut berubah menjadi negara yang sudah maju memiliki masalah dalam hal konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketidaksetaraan. Di sisi lain, negara yang sedang berkembang menghadirkan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan hutan, sanitasi, serta penyediaan air minum. Jadi kita bisa lihat di sini dari paragraf yang asli dengan paragraf yang sudah telah di parafase memiliki makna yang sama namun beda kata. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahapan kerja pada bab 3. Tahapan kerja yaitu uji similaritas menggunakan Turnitin. Contoh gambarnya ada di sebelah. Ini adalah hasil. Di sini saya akan menjelaskan dua pengujian similaritas dengan dua metode. Yang pertama itu dengan metode single file upload. Yaitu tahapan kerjanya itu pertama, yaitu buka Turnitin melalui situs web seperti melalui situs webnya itu Turnitin, dan lalu masukkan email address dan password sesuai data yang kita miliki. Oke. Lalu klik sorter. Sorter itu yang ini sebelah sini. Klik sorter pada bagian class name ini bagian sini di halaman all classes untuk melanjutkan halaman berikutnya. Oke, baik. Kita lanjut. Lalu ketiga itu klik submit untuk mendapatkan file yang akan disubmitin. Tulisan submitnya sebelah sini. Lalu klik choose from this computer untuk mengunggah file yang akan disubmitin. Ini sebelah sini. Yang kelima yaitu lalu pilih file yang akan diuji similaritas di Turnitin. Ini kalian pilih file kalian, Word kalian, lalu pencet open. Oke, kita lanjut. Lalu yang keenam itu ketik pada subtitle untuk memberikan judul pada file yang akan diunggah. Lalu klik upload. Ini nih. Ketik file nama kalian. Lalu yang ketujuh yaitu jika file sudah terupload, klik confirm untuk melanjutkan langkah berikutnya. Confirm itu sebelah bawah. Yang kedelapan yaitu klik return to assignment list untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini nih. Lalu pada tab ke-9 yaitu opsi view pada halaman class portfolio akan muncul warna jika file sudah terunduh dan tunggu beberapa saat agar persen plagiarisme muncul. Ini ya, pada bagian ini. Setelah menunggu beberapa saat, persentase plagiarisme muncul dan klik opsi view. Jika ini yang udah muncul, langsung kalian klik view-nya. Lalu ke-11 yaitu
file yang diunggah akan muncul dapat dilihat kembali bagian mana saja yang memiliki kesamaan dengan database Turnitin. Nah, ini kita langsung bisa lihat nih apa namanya plagiatnya itu di mana aja letaknya. Oke. Lalu pada tahap ke-12, klik Match Overview untuk mengetahui presentasi similaritas dokumen. Nah, ini nih kita pada bagian samping itu kita pencet yang ini nih. Yang bagian ini adalah Match Overview. Oke. Selain itu, kita juga bisa mengklik nomor yang muncul di tag berwarna untuk mengetahui asal similaritas dokumen. Nah, kita bisa lihat pada bagian atas sini ada terdapat angka. Kalian pencet aja angkanya, akan muncul seperti ini nih. Jadi dia tuh bisa mendeteksi bahwa kita itu plagiatnya dari situ. Jadi kita ketahuan kalau kita tuh plagiatnya dari situ. Lalu yang ke-14 yaitu untuk mengatur dan memfilter hasil similaritas dapat menggunakan menu filter yang ikonnya terletak di bawah menu Match Overview. Ini menunya yang ini nih. Dia tuh memfilter similaritas. Jadi kayak bisa di filter gitu hasilnya. Oke. Pada tahap ke-15, selain Match Overview, juga tersedia menu All Search untuk mengetahui lebih rinci dari mana similaritas tersebut berasal. Ini pada bagian yang ini. Ini adalah All Source. Jadi kita itu bisa lihat pada bagian mana saja ini berasal dari mana nih. Lebih rinci. Lalu hasil similaritas di dual node current view. Nah, ini kalau aku itu pencet ini nih buat ngedual node. Dan buat ngedual node ini ada pilihan seperti ini. Lalu aku milihnya itu current view. Dan setelah itu buka filenya setelah diunduh. Nah, ini hasil file yang telah kita download dari sini. Ini file. Baik, pada tahap kerja yang kedua yaitu pengujian similaritas dengan metode Craft and Faster Upload. Contohnya itu seperti ini, sama, tetapi kita menggunakan metode yang berbeda. Baik, pada langkah pertama yaitu buka Turnitin melalui situs web, lalu ketik pada email address dan password sesuai data yang kalian miliki. Ini kita buka Turnitin itu dibuka dari web ya. Jadi langkah yang kedua itu adalah klik sorter. Ini sebenarnya sorter itu bebas namanya, tapi saya itu kasih namanya itu sorter. Bisa kalian ganti nama Blackpink kayak kasih nama itu kayak bebas. Pada bagian classname di halaman all classes untuk melanjutkan halaman berikutnya di bagian sini. Yang tahap ketiga yaitu klik submit untuk menambahkan file yang akan diturunkan. Klik submit. Yang ini nih submit, diklik. Lalu tahap keempat klik tanda panah ke bawah, lalu klik tulisan single file upload untuk menampilkan opsi cut and paste upload, lalu pilih opsi cut and paste upload. Pada bagian sini nih. Pada bagian ini ada tulisan single file upload. Nah, lalu kita itu pencet tuh, nanti ada pilih opsi cut and paste upload. Lalu yang kelima itu
Ketik atau isi submission title untuk memberikan judul pada teks yang telah disalin. Judulnya, jangan lupa judulnya. Pada tutorial ke-6, buka file yang ingin dicek plagiarismenya, lalu disalin teksnya. Kalian buka Word-nya dulu, Word yang kalian mau dicek plagiarismenya. Lalu kalian salin semuanya. Lalu pada tahap 7, tempel salinan pada bagian cut and paste your paper, lalu klik upload. Ini kan kita salin dari atas, lalu kita paste taruh sini, dan pada tahap ke-8 yaitu jika sudah terunggah, klik confirm untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini confirm. Langkah ke-9 yaitu klik return to assignment list untuk melanjutkan langkah berikutnya. Baik. Ya. Baik, pada tahapan kerja yang terakhir yaitu evaluasi hasil pengujian. Contohnya seperti gambar di samping. Jadi kita itu mengubah dari misalnya itu kita itu plagiarismenya itu misalkan kita 20-an persen. Nah, kita turunin setidaknya turun 10% ataupun lebih juga boleh. Pada yang pertama yaitu cek pada bagian mana yang banyak terdapat plagiasi. Nah, ini kalian cek nih di dokumen yang kalian sudah cek sebelumnya. Tadi kan kalian udah ngedownload dokumennya. Nah, itu kalian cek tuh bagian mana yang banyak plagiasinya. Nah, lalu buka file pada Microsoft. Nah, kalian itu buka Microsoft, lalu kalian itu kata-kata itu boleh dihapus atau enggak diparafrase, setidaknya jangan terlalu hasil plagiarismenya itu jangan terlalu lebih dari 20% ke atas. Lebih baik 20% ke bawah, tapi lebih baik 10% ke bawah. Lalu pada tahap ketiga yaitu buka Turnitin melalui web situs, lalu ketik pada email address dan password sesuai data yang dimiliki. Lalu yang keempat ini, klik sorter 2 pada bagian class name di halaman all classes untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Tadi saya udah jelaskan sorter itu nama kelas name-nya yang terdapat di sebelah sini. Lalu yang kelima itu klik submit untuk menambahkan file yang akan ditulisin. Submit. Lalu klik choose from this computer untuk mengubah file yang akan ditulisin di bagian ini. Oke. Baik, pada tahap ke-7 yaitu pilih file yang akan diunggah lalu klik upload. Ini filenya nih kalian unggah lalu klik upload. Jika file sudah terunggah, klik confirm untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Klik confirm. Lalu klik return to achievement list untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini, return to achievement list. Setelah itu akan muncul presentasi kesamaan dari beberapa parafase atau yang telah diedit. Di sini kita lihat bahwa kita awalnya itu 26% dan turun menjadi 13%.
itu turunnya itu 10% lebih. Baik, baik, baik. Sekarang kita sudah di ujung acara, yaitu penutupan terakhir. Dalam laporan praktikum etika publikasi, kita telah mempelajari berbagai fitur dan teknik dalam membuat data atau file dengan menggunakan web etika publikasi. Melalui praktikum ini, kita juga telah mempelajari kaidah dasar plagiarisme file pada etika publikasi, yang merupakan seperangkat prinsip dasar yang harus dijaga untuk mengetahui file tersebut hasil plagiarisme. Dalam penutupan laporan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi etika publikasi sangat bermanfaat dalam mengetahui seberapa persen file kita melakukan plagiarisme dengan memahami kaidah dasar pembuatan program pada etika publikasi. Pengguna dapat mengetahui file yang efektif dan mudah dipahami oleh orang lain, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan dalam menjelaskan suatu data atau alur kerja kepada pemangku kepentingan lainnya. Terakhir, praktikum etika publikasi ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi kita dalam mengetahui suatu plagiarisme pada file. Dengan demikian, praktikum ini memiliki nilai yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan kita dalam menggunakan website etika publikasi atau disebut juga dengan Turnitin. Oke, baik. Dasar pusakanya adalah ini. Baik, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.